Hai, saya Civelis. Kamu pilih lahiran normal atau SC? Terus ada yang komen, lahiran normal sama lahiran SC sama aja. SC itu adalah operasi seksius sesarian. Oke, kalau bilangnya sama, aku hargain. Kalau ada yang bilang, oh nggak sama, juga aku hargain. Ya, jadi kadang ada yang komen, oh kalau belum lahiran normal, berarti dia belum jadi ibu. Oh kalau dia lahiran SC berarti dia bla bla bla, dan semua komentar yang ada sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Terus kalau menurut aku oke, fine. Di video ini aku mau ngobrol tentang ini ya, SC dan normal, tapi berdasarkan pengalamanku ya, bukan berdasarkan jurnal medical atau kesehatan apapun ya. Nah oke, intinya kalau kita jadi perempuan, kita harus berpikir kodrat kita apa ya. Semua orang, kalau kita bicara energi, semua orang punya energi maskulin dan energi feminin. Nah ketika kita bicara tentang energi, kita bicara juga tentang bagaimana ya energi yang ada di muka bumi ini. Oh my god, ada suara toknya dengar? Oke lagi. Oke, Toke ini yang menemani aku buat konten di dusun ini. Oke. Hai Toke, jadi intinya adalah ketika kamu mau melahirkan, ketika kamu jadi perempuan, maka energi femininnya ditinggiin. Misalnya cuti tidak terlalu mepet ya, kemudian ikut kelas persiapan persalinan ya, ikut kelas yoga ya, kelas pernafasan untuk mengejar dan lain sebagainya, atau belajar baking gitu ya. Energi maskulinnya kan udah jalan tuh, bekerja ya, pokoknya heboh dengan energi maskulinnya gitu. Nah SC dan normal pasti dua-duanya ada resiko dan dua-duanya juga ada perjuangan ya. Cuman aku mau ngomong di video ini bahwa kalau kamu sudah melakukan SC, itu berpikir kenapa ya aku bisa terjadi pembedahan ya, terjadi operasi seksius sesarian. Berpikir apa karena aku terlalu cepat ya untuk datang ke tempat mau melahirkan, atau apa ya, atau aku terlalu dikejar-kejar ya sama situasi dan kondisi, apalagi 3 tahun belakangan ini terjadi kehebohan sama si keroncong ya. Nah ketika kita sudah tahu kenapa sih anak sebelumnya kita dilakukan pembedahan atau operasi seksius sesar, ketika hamil lagi kita jangan nyalain diri kita sendiri atau nyalain suami, atau kita ngerasa takut ketika di dalam ruang operasi. Kita justru harus berpikir do something, kita harus melakukan apa supaya mudah-mudahan bisa melahirkan sesuai kodratnya, yaitu melahirkan secara pervaginam atau normal. Tapi balik lagi ya, melahirkan pervaginam itu juga ada beberapa macam ya. Nah, aku maunya melahirkan pervaginam normal dan secara santun ya, bukan diobok-obok amit-amit, bukan di teriak-teriak dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah banyak, aku berharap baik, sudah banyak tenaga kesehatan yang membuka diri untuk lebih peduli ya dengan ibu hamil. Tapi oke lah, itu tenaga kesehatan ya. Aku maunya kamu yang lagi hamil atau mau hamil itu berpikir gini, kodratnya apa ya, itu satu. Perempuan tuh kodratnya melahirkan pervaginam, itu satu. Kedua, mikirnya nanti kenapa belum bisa melahirkan normal ya. Dan kodratnya adalah menyusui anaknya ya. Badan Kesehatan Dunia WHO ya, yang agak selalu berubah-ubah gitu ya, dan itu ilmu benar. Tapi dulu WHO bilang, bahkan dulu aku kecil tuh kayaknya lebih seru, lebih kelihatan keren kalau bisa minum susu formula ya, atau air tajin gitu. Kemudian bertambah lagi sesuai dengan ilmunya, dengan apa, majunya tahun, menyusuilah sampai 6 bulan. Kemudian berubah lagi, menyusuilah sampai 2 tahun. Baru sekarang menyusuilah sampai si anak yang minta sendiri kapan mau berhenti. Sebelum WHO ini ada, jadi aku mau cerita, mertuaku itu menyusui anaknya ya, suamiku anak ke-13 itu sampai kelas 2 SD, dan itu berada di pedalaman ya, karena papa dan mama mertua ditugaskan untuk
mendampingi pendidikan salah satu kota di timur Indonesia, dan itu masih si suamiku tuh masih menyusui sampai kelas 2 SD. Bayangin, ketika WHO itu atau Badan Kesehatan Dunia atau siapapun di dunia ini minta menyusui gitu ya, langsung direct breastfeeding. Nah artinya itu sudah dilakukan oleh mertua, oleh orang tua zaman dulu. Nah kalau kita udah tahu kodratnya ya, satu, melahirkan secara normal, kedua ya menyusui ya, kemudian yang ketiga do something, kita harus melakukan apa supaya kita bisa nih seperti ini. Jadi gini, aduh asiku sedikit. Oke, ada beberapa orang yang memang kapasitas asinya nggak banyak seperti yang satu ya. Yang satu misalnya, wah di kulkas luar biasa, di freezer itu kantong-kantong asi banyak banget ya. Ada yang sampai bocor banget ya. Kalau aku kebetulan sampai video ini tayang dan Margaret sudah usia masuk sekarang bulan April ya, 28 bulan ya, itu masih menyusui, dan ketika tidur dia masih nyusuin atau apapun dia bisa, kita main pulang mama mau nenen gitu ya. Nah artinya ketika kita udah tahu nih kodratnya bagaimana, kemudian do something ya, jangan stuck di tempat, cari ilmu yang memang benar, bukan hanya sekedar benar ya. Nah pertanyaannya, ketika kita hidup di kota itu fasilitas semuanya ada ya, dari online sampai offline ya. Platform media sosial yang membahas tentang kehamilan, menyusui, parenting juga sangat banyak. Nah kadang-kadang penulisnya itu belum tentu tenaga kesehatan ya, bahkan mereka seringkali, nggak semua, tapi karena aku juga di bidang ini itu dan bekerja sama dengan beberapa platform media sosial untuk mengajar aktif prenatal yoga, itu materi yang dibuat adalah hanya berdasarkan misalnya melihat Google atau yang lain. Itu bagus untuk memberi ilmu, itu aku dukung, tapi artinya ketika balik ke video ini aku bercerita tentang pengalamanku ya, bukan berdasarkan Google. Nah itu artinya mau ngajakin kamu untuk, aku udah berbuat apa ya supaya aku bisa menjalankan kodratku. Nah gimana dong Ci? Jadi gini, aku tuh beberapa kali mendampingi dia, beliau anak pertamanya sesar, keduanya normal, atau keduanya sesar, ketiganya normal, atau ketiganya SC, kemudian keempatnya normal. Cuman mau ngajakin kamu lewat video ini untuk berpikir, kira-kira aku udah ngelakuin apa ya, kira-kira seberapa serius ya aku mau itu, kira-kira aku berani, mohon maaf, investasi berapa ya untuk mendapat itu ya. Karena di depan aku gitu ya, itu investasi lebih kebanyakan untuk USG-nya ya, kemudian untuk yang sangat terkenal ya, maksudnya tenaga kesehatan yang dipilih adalah yang sangat terkenal, kemudian vitamin yang paling mahal dan lain sebagainya. Itu menurut aku adalah eksternalnya, lingkaran luarnya, karena lingkaran dalamnya itu adalah si mamanya dan si janinnya. So dari video ini aku mau ngajakin kamu untuk lebih aware, lebih peduli kodratmu apa sebagai perempuan, dan apa yang harus aku lakukan. Kalau kamu mau ikut kelasku, monggo, aku ada di Instagram Geria Ibu Sehat. Tapi untuk ikut kelasku, kamu dan suami harus mengambil e-book dulu yang aku jelaskan secara langsung ya, dan bisa ngobrol lah. Dan ini e-book ini yang menunjukkan seberapa serius sih kamu mau mengalami, berproses, kemudian didampingi mendapatkan kehamilan yang sehat dan proses persalinan yang nyaman dan santun ya, alias mudah-mudahan bebas diobok-obok gitu ya, bebas induksi, bebas vakum, semuanya lancar gitu ya. Terima kasih, saya Civelis.